Sekarang bagaimana cara menceritakannya kepada anak? Ada beberapa tips yang saya mau bagi nih teman-teman yang berkaitan dengan teknik sedikit, tapi lebih banyak ke prinsip-prinsipnya saja. Karena sebenarnya konteks bercerita di rumah itu sangat sederhana. Kalau saya di panggung misalnya, saya misalnya cerita di panggung nih, suara singa pasti kan begini. Hei, siapa yang berani sekali membangunkan aku? Hah? Maafkan aku singa, aku tikus, aku nggak sengaja. Tidak sengaja. Aku sudah terlanjur bangun dan sekarang aku lapar. Itu kan suara di panggung. Tapi kalau di rumah apakah saya bercerita dengan suara begitu? Enggak. Jadi teknik-teknik itu tidak terlalu penting di rumah. Kenapa? Karena anak di rumah itu biasanya kalau ceritanya menarik, dia akan bilang, Pak, lagi. Ya. Cerita pertama oke lah masih. Karena aku sudah terbangun dan aku lapar. Kata dia, Pak, lagi. Yang kedua suara udah mulai hilang. Yang ketiga, lagi. Lagi. Itu apalagi waktu anak saya masih setahun, 2 tahun tuh, satu cerita bisa 20 kali diulang. Satu buku cerita diulang 20 kali. Akhirnya suara kita capek. Padahal dia nggak bayar, ya kan? Udah diulang-ulang nggak bayar lagi. Kan saya pendongeng profesional. Harus dibayar. Bercanda. Jadi di rumah biasa aja. Jadi tipsnya ini tidak berkaitan banyak tentang teknik sebenarnya. Tapi prinsip-prinsip yang teman-teman bisa adaptasi. Karena di setiap rumah itu caranya pasti berbeda. Hai oleh anak kita. Bukan oleh kita. Nih dulu waktu saya belum punya anak saya belum lahir, ponakan-ponakan itu nggak mau tuh dengerin cerita awalnya. Agak ya pendekatan lah ya, baru kenal gitu sama om barunya. Sukanya main dinosaur. Dia punya diecast dinosaur banyak banget, dinosaurus. Lalu saya ikutlah main sama mereka. Wah. Lalu dinosaurusnya bertarung. Wah. T-Rex mengalahkan Brontosaurus dan seterusnya. Pas setelah bertarung, terus kita bilang, wah, dan semuanya ternyata dinosaurus itu sukanya berantem aja, merusak. Lalu karena mereka suka merusak, maka diturunkanlah Allah dari langit itu oleh Allah meteor besar dan mereka semua terbakar. Wah, itu anak suka banget tuh main. Ya, dan ternyata setelah itu dinosaurus habis di muka bumi, lalu Allah menciptakan satu makhluk yang sempurna, lalu masuklah ke kisah Nabi Adam. Nah, jadi cerita Nabi Adam dimulai dengan main dinosaurus. Atau misalnya cerita dia suka tayo, misalnya ini ada gambar tayo apa gani gitu. Main tayo aja dulu, main tayo. Lalu nanti kita masuk ke cerita, misalnya pas ada tayo, ada apa namanya mainan orang kecil gitu, kata dia, bis, tunggu aku. Oh yo, aku mau naik bis. Yo. Bisnya ngerem. Lalu orang yang mau naik, aku mau naik ya. Sebentar, aku mau naik, aku mau baca doa dulu. Bismillahi majreha wa mursaha. Lalu dia naik. Nah, Bismillahi majreha wa mursaha bisa kita nyambungin nanti ke kisah Nabi Nuh. Nah, di bridging ke sana. Waktu anak saya masih kecil, misalnya dia sukanya Ultraman, karena kami membatasi dia untuk main HP, nonton YouTube. Lalu ada TV, dia nonton RTV, ada Ultraman. Dia suka Ultraman, lalu di Ultraman itu ada Ultraman King namanya. Ya, ceritanya itu yang paling kuat lah, paling hebat. Nah, Ultraman King itulah jalan saya masuk ke cerita-cerita tentang Nabi Sulaiman. Saya bilang ke anak saya, tahu nggak dek? Saya ambil kan mushaf Al-Quran. Tahu nggak dek? Di dalam Quran sini juga ada kingnya. Kata anak saya, hah? Emang iya? Iya. Tahu nggak? Kingnya banyak. Dan king di dalam Al-Quran itu lebih hebat dari Ultraman King. Kata anak saya, hah? Emang iya? Iya. Nih, tahu nggak? Mau nggak dengerin ceritanya nih? Ada namanya King Sulaiman. Tahu nggak? King Sulaiman itu punya kekuatan namanya kekuatan angin. Anak saya, hah?
Kekuatan angin, Pak. Iya, mau dengar nggak? Mau. Lalu ceritalah saya tentang King Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena memang Nabi Sulaiman kan adalah raja ya.